Karina duduk bersila di atas tempat tidur, sembari mengecek pesan di handphonenya. Bara baru saja mengiriminya pesan kalau dirinya akan menjemput Karina untuk pergi ke kantor bersama. Apa dia nggak capek? Pikir Karina. Semalam, Bara baru sampai rumah pukul 9:30 malam, dan nampaknya rapat direksi juga sudah selesai, dan tidak akan ada rapat susulan. Karina sebenarnya mau bertanya banyak hal, tapi ia tahu kalau Bara pasti sangat lelah setelah meeting seharian. Jadi, ia menahan diri untuk tidak bertanya. Masih amat sangat pagi, tapi grup gibahnya sudah banyak pesan. Padahal dalam grup tersebut tak sampai 10 orang. Bahagiakan bos. Karina berdecak. Setiap hari nampaknya grup ini berganti nama. Cecil. Guys, ada berita heboh. Kalimat pembuka oleh Cecil, yang nampaknya sudah mulai mengambil alih jabatan menjadi si biang gosip, menggantikan Tommy. Farhan. Apa tuh? Jam segini mau nyebar berita? Udah pada molor rakyatnya. Karina melihat ke waktu pesan terkirim. Pukul 22:31. Semalam, seingat Karina, ia langsung tidur setelah Bara mengabari kalau dirinya sudah sampai rumah. Jadi, ia tak melihat pesan grup ini. Cynthia. Gue masih bangun. Martha. Gue masih ngedrakor. Ada berita apaan emang? Cecil. Bos kesayangan kita besok mulai masuk kerja lagi. Yeay. Mata Karina membulat melihat tulisan tersebut. Bos kesayangan. Bukankah Bara yang Cecil maksud? Tapi semalam Bara tak memberitahu apapun padanya. Oji. Pak Bara. Martha. Sumpah loh. Farhan. Legend gak nih berita? Cecil. Dikasih tahu Bu Fe. Tadi dia nelpon gue, terus ngegibah bareng. Hahaha. Karina tersenyum. Nampaknya Bu Vera yang terkenal galak bisa dijinakkan oleh Cecil, yang akan segera menjadi sekretarisnya. Cynthia. Bu Vera ngajak gibah. Kesambar gak tuh? Cecil. Hahaha. Kagak. Tadi dia nanya soal file kerjaan, terus keterusan ngegibah. Lo pada tahu kan, Bu Fe gak suka sama Pak Haikal. Santi. Terus nasib Pak Haikal gimana? Cecil. Bakal heboh sih kantor besok. Pak Haikal dipecat. Pak Sabto juga. Kalau Bu Asri masih diselidiki. Farhan. Ada perkara apa emang? Cecil. Tunggu berita resminya besok di kantor ya. Bye guys. Gue mau bobok manja dulu. Dan chat berakhir dengan umpatan dari yang lain. Karena info setengah-setengah dari Cecil. Karina tak ambil pusing dan beranjak ke kamar mandi. Bara akan menjemputnya untuk berangkat bersama. Jadi ia harus cepat bersiap. Toh nanti ia bisa bertanya pada Bara langsung. Yang penting mulai hari ini, Bara tidak jadi pengangguran sementara lagi. Selesai mandi, Karina mulai bersiap. Handphonenya berdering. Susan, kakaknya menelpon. Pagi Mbak, sapa Karina setelah mengucap salam. Udah mau berangkat kerja ya? Tanya Mbak Susan di seberang sana. Belum sih, ini baru siap-siap. Kenapa? Kamu jadinya pulang kapan? Karina berpikir sesaat. Belum tahu Mbak. Kenapa? Iya, belum dapat kepastian kapan tepatnya ia bisa pulang. Gak apa-apa. Ini adik sepupunya Mas Evan lagi libur kuliah.
Jadinya mau balik ke sini. Kalau bisa sekalian sama kamu. Kamu pulangnya diantar Bara atau pulang sendiri? Si kembar? Tanya Karina, mengingat sepupu Mas Evan, suami Susan yang sedang berkuliah di ibu kota. Iya, aku sih terakhir kerja Jumat ini. Cuma nanti deh aku tanya Mas Bara dulu gimana dan kapan aku pulangnya. Oke deh kalau begitu. Nanti kabarin ya. Sip. Oh iya, ini yang katanya saudara-saudara kita pada minta bahan buat baju seragam pernikahan kamu. Gimana? Kasih nggak? Mbak pusing, tiap hari didatangin. Udah kayak Mbak ada hutang aja sama mereka. Kening Karina menyerjit. Hah? Ada saja ulah orang-orang yang ngakunya saudara. Kalau mereka sedang berjaya saja itu. Nanti deh, aku tanya Mas Bara. Kan uang yang dipakai buat beli bahannya, uangnya dia. Mbak sih mau saranin, nggak usah. Tapi taulah ya, mulut mereka gimana. Ya deh Mbak, nanti aku kabarin lagi ya. Aku mau siap-siap dulu. Salam buat Bapak, sama Bunda, sama semuanya. Iya, hati-hati di jalannya, calon manten. Setelah mengucap salam, sambungan telepon berakhir. Tak lama suara klakson mobil terdengar. Tanpa melihat pun, Karina tahu siapa. Dia bergegas keluar setelah memastikan penampilannya sudah rapi. Saat keluar, ia berpapasan dengan Damar yang juga baru keluar dari rumahnya. Sembari menyeret koper. Pagi Mas Damar, sapa Karina sopan. Dirinya merasa tak enak kalau tidak menyapa, karena sudah terlanjur bertemu muka. Pagi, mau berangkat kerja ya? Tanya Damar basa-basi. Iya Mas. Karina melirik ke arah koper yang dibawa Damar. Mau dinas luar kota? Ucap Damar. Tiba-tiba seolah mengerti karena Karina melihat ke arah kopernya. Oh, hehehe. Tawa Karina canggung. Dia sudah berpikir yang tidak-tidak. Kalau gitu aku berangkat dulu ya Mas. Gak enak, bos aku nungguin. Damar tertawa mendengar Karina menyebut Bara yang calon suaminya dengan sebutan bos. Iya, salam sama Bara ya. Karina mengangguk dan melanjutkan langkahnya menuju mobil. Ngobrolin apa sama Damar? Tanya Bara saat Karina sudah selesai memasang sabuk pengamannya. Cuma nyapa doang. Dia juga kirim salam sama Mas. Bara melihat ke arah Damar yang baru saja menutup bagasinya setelah memasukkan koper. Aku sempat mikir tadi, kirain Mas Damar mau minggat. Soalnya pagi-pagi udah nyeret koper aja. Rupanya cuma mau dinas luar kota. Hihihi. Sama, jawab Bara kemudian. Mereka tertawa. Bara menekan klakson saat berpapasan dengan mobil Damar. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga ya Mas Damar mencintai seseorang yang tidak mencintainya. Bara menoleh padanya. Kamu manggil dia Mas? Iya, jawab Karina santai. Kenapa Bara malah fokusnya ke panggilan Karina ke Damar, bukan ke kalimat setelahnya? Emang Mas baru tahu? Aku kan udah sering manggilnya Mas Damar di depan Mas. Mas gak suka kamu manggil dia dengan sebutan Mas. Mulut Karina nyaris melongo. Apakah Bara sedang cemburu saat ini? Pas cemburu? Tanya Karina tersenyum menggoda. Enggak, cuma gak suka aja kamu manggil dia Mas. Karina menyenggol lengan Bara. Masa? Goda Karina lagi. Bara mendesah pelan. Makin hari, Mas jadi merasa sepertinya
Selama ini Mas tidak mengenali kamu sepenuhnya. Mendengar ucapan Bara, Karina yang tadinya tersenyum jadi manyun. Maksud Mas? Rasanya setiap hari ada saja hal baru yang Mas lihat dari diri kamu. Bara menoleh ke arah Karina. Dan itu menyenangkan, sambungnya. Karina yang tadinya hendak marah, jadi tersenyum malu-malu. Iya dong, Mas harus kuat-kuat sama aku yang cemburuan. Kemudian, barbar, suka marah-marah, cerewet, nyebelin. Karina mengabsen kejelekan dalam dirinya. Bara mendengus tawa. Kalau itu, Mas sudah tahu. Cuma cemburuannya aja yang Mas baru tahu. Tangan kiri Bara terulur, mengambil tangan kanan Karina ke dalam genggamannya. Sama satu lagi. Apa? Tanya Karina yang merasa sudah menyebutkan hal-hal jelek di dirinya. Suka ngungkit masa lalu. Karina kembali memanyunkan bibirnya. Dia sendiri saja tidak mengerti kenapa dia sering sekali mengungkit masa lalu Bara, yang malah membuatnya sakit hati sendiri. Iya, ini aku juga lagi nyoba ngurang-ngurangin cemburuannya. Juga janji nggak akan mungkin masa lalu Mas lagi. Karina makin manyun dan Bara malah suka melihat Karina yang manyun karena kesal. Entah kenapa, malah terlihat menggemaskan di matanya. Mas juga banyak berubah. Kening Bara mengerut. Masa? Ucapnya. Dia tak merasa ada yang berubah pada dirinya, selain statusnya yang sebentar lagi akan menjadi seorang suami. Karina mengangguk mantap. Mas tuh sadar nggak, kalau semakin kesini, Mas tuh semakin banyak ngomong. Kalau dulu itu, Mas irit banget sama suara. Kalau aku nanya aja dijawabnya cuma, Karina menirukan Bara, yang kalau dirinya bertanya hanya dijawab dengan deheman. Masa sih? Karina menatap heran. Bisa begitu, sendirinya yang punya badan tak sadar. Iya, mana ngeselinnya minta ampun. Apalagi kalau lagi marah. Ngeri. Karina jadi teringat saat Bara pertama kali marah besar padanya. Karina tak sengaja menghapus file asli kiriman dari klien yang sudah ditandatangani. Karina sampai menangis, bukan dibuatnya. Bara yang mendengar itu malah tertawa. Ya maaf, ucapnya seolah tak bersalah. Itu doang. Ya gimana? Apa pernah Mas marah kalau kalian gak buat salah? Karina jadi tidak bisa membalas ucapan Bara, karena apa yang Bara ucapkan benar adanya. Terus juga, aku tuh sekarang kayak ngelihat sisi lainnya Mas gitu loh. Mas tuh ternyata orangnya jahil, terus suka ngeledekin, cengengesan. Pokoknya gak Baradian banget deh. Aku sampai mikir, apa ini benar Pak Bara bos saya? Atau apa mungkin Pak Bara kesambet pas di Bali? Bara melihat ke arah Karina. Gadis itu sedang menatapnya sambil menyipitkan mata. Bara menghentikan mobilnya di lampu merah, kemudian menjentikkan jarinya di kening Karina. Sakit Mas. Astaga, keningku yang cantik. Karina mengusap keningnya yang terasa sakit. Biar isinya kembali ke jalan yang benar, jawab Bara santai. Karina tak menjawab, tapi bagaimanapun ia suka suasana ini. Oh iya Mas, gimana hasil meeting kemarin? Calon suami kamu ini udah gak jadi pengangguran lagi. Karina sih sudah tahu hal itu. Yang ingin dia tahu,
Bagaimana nasib Pak Haikal dan orang-orang yang dipanggil meeting kemarin? Syukurlah. Terus Pak Haikal gimana? Itu doang. Calon suami kamu ini sudah mulai kerja lagi loh. Iya ya, selamat calon suamiku, ucap Karina sembari tersenyum lebar. Jadi Pak Haikal gimana? Dipecat, jawab Bara singkat dan fokus menyetir kembali. Karena Bara nampak santai dan seperti enggak menjawab. Mas, seru Karina merengek dan Bara menahan senyum. Iya ya, Mas ceritain. Pak Haikal sama Pak Sabtu dipecat. Selain itu juga dilaporkan ke polisi. Kalau Bu Asri masih diselidiki. Polisi? Karina kaget. Kok bisa bawa-bawa polisi segala? Bara mengangguk. Kamu ingat kejadian 2 tahun lalu? Waktu produk baru kita ditiru perusahaan sebelah. Dan mereka pancing duluan. Karina mengangguk. Ia ingat kejadian itu. Bara marah besar. Belum lagi, mereka bukan saja meniru produk, tapi juga program marketingnya. Memang sih, terkadang ada kesamaan antar produk Spring Bed, tapi jelas ada perbedaan di kualitasnya. Tapi masalahnya, produk yang perusahaan sebelah buat itu sama persis dengan produk mereka, mulai dari kainnya sampai data aksesorisnya. Benar-benar sama persis. Dan parahnya, mereka launching lebih dulu. Tapi bukannya sudah ketahuan ya pelakunya? Si Ardi kan, yang sekarang jadi buronan kasus penipuan. Setahu Karina, kasus itu sudah ditutup. Dan Ardi yang dulunya bekerja di bagian R&D, kabur dan terakhir yang Karina tahu, ia menjadi buronan kasus penipuan. Iya, tapi apa kamu yakin kalau dia cuma sendiri? Karina menggeleng ragu. Gak tahu. Jangan bilang kalau... Ia mulai berpikir, jangan-jangan Pak Haikal, Pak Sabto, dan Bu Asri ada hubungannya. Seperti yang kamu pikir, ucap Bara, seolah tahu apa yang sedang Karina pikirkan. Dan Mas sudah tahu sejak kapan? Awal tahun ini. Rupanya selama ini mereka juga menjual formula busa kita ke pesaing. Karina makin tak percaya. Wow, sudah setengah tahun Bara tahu, dan Karina sama sekali tak tahu apapun. Terus kenapa baru action sekarang? Buktinya baru terkumpul. Aku nggak paham. Terus, kalau memang nyangkut hal itu, kenapa malah Mas yang diistirahatkan? Karina bingung. Lalu apa hubungannya dengan Bara yang diistirahatkan? Buktinya belum terlalu valid, karena mereka mainnya bersih. Jadi harus dipancing. Kening Karina mengerut, tapi secara garis besar dia mulai paham. Maksud Mas? Bara menoleh padanya. Dari awal, Mas nggak pernah diistirahatkan, ucap Bara, dan Karina tak bisa menahan rahangnya yang mulai terbuka, saking kagetnya. Bersambung.